Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Ini merupakan mata kuliah metodologi penelitian dan diampu oleh dosen Bu Firda. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Aida Nur Aziza, NIM 4219134. Kemudian ada Arifatus Faida, NIM 4219135. Ada Dinda Safira Damayanti, 4219137. Kemudian Chandra Rafsarama Pradana, NIM 4219139. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah atau tulisan karya ilmiah adalah hasil karya atau tulisan seseorang ilmuwan, akademisi, cendekiawan maupun intelektual yang berupa hasil riset. Temuan pengembangan dari ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diperoleh melalui temuan kepustakaan, pengalaman dan pengetahuan istihad pikiran seseorang peneliti maupun orang lain sebelum peneliti. Kemudian ada ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, mengacu pada teori yang kemudian dijadikan sebagai landasan berpikir di dalam pembahasan masalah. Kemudian ciri yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang lugas. Lugas di sini yakni yang tidak emosional dan dipastikan bermakna tunggal. Yang ketiga, logis. Kenapa logis? Sebab disusun dengan berdasarkan urutan yang konsisten dan sesuai hasil penelitian atau pengkajian yang dilakukan. Yang keempat, efektif. Kenapa harus efektif? Karena ini dibuat ringkas dan juga padat. Yang kelima, efisien. Efisien di sini berarti sangat teliti dalam pemilihan kata dan hanya mempergunakan kata-kata yang mudah dipahami dan langsung ke pembahasan atau inti pembahasan. Selanjutnya, objektif atau berdasarkan fakta. Sebab setiap informasi yang ditulis dan disajikan di dalam karya tulis ilmiah adalah dari hasil penelitian dan tentunya bisa dibuktikan. Next, selanjutnya itu sistematis. Sebab penyusunan dari bagian satu ke bagian yang lainnya akan mengikuti standar yang ada. Misalnya dimulai dari pembahasan masalah, metode penelitian, hasil penelitian, dan yang terakhir itu kesimpulan. Struktur ini tidak bisa dibolak-balik ya agar mudah dibaca dan sifatnya menjadi logis. Nah, berdasarkan ciri-ciri karya ilmiah di atas ini, maka bisa disimpulkan bahwa karya tulis baru bisa disebut karya tulis jika memenuhi ciri-ciri di atas. Penyusunannya tidak bisa asal, perlu didahului dengan penelitian dan mencatat hasilnya baru dituangkan ke laporan ilmiah. Selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objek. Makalah disusun melalui proses berpikir deduktif dan induktif. Yang kedua, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang didukung oleh data dan fakta empiris objektif dari studi lapangan atau studi kepustakaan. Ditulis untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana dari suatu perguruan tinggi. Yang ketiga, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis membahas suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Tesis ditulis untuk melengkapi ujian program strata 2 atau magister. Yang keempat, disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibukukan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dengan analisis yang terinci. Unsur orisinal dari temuan penulis sangat ditonjolkan. Disertasi ditulis untuk melengkapi ujian program strata 3 atau doktor. Yang kelima, buku, terjemahan, buku pelajaran, diktat, dan modul. Buku pelajaran adalah tulisan yang isinya mengenai materi-materi yang dipelajari peserta didik. Bentuk fisik diktat lebih sederhana dibandingkan buku pelajaran. Diktat biasanya ditulis, dicetak, dan dipublikasikan oleh dosen yang bersangkutan. Yang keenam, karya ilmiah populer. Bagian dari karya ilmiah bedanya pada penyajian.
Karya ilmiah populer disajikan dengan gaya dan bahasa yang lebih bebas daripada karya ilmiah. Sarana untuk publikasi, media massa, majalah, koran, atau tabloid. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang kerangka dan sistematika penulisan karya ilmiah. Bagian yang pertama yaitu bagian pendahuluan yang meliputi satu latar belakang masalah, yaitu memaparkan permasalahan umum yang menjadi landasan fokus masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, memaparkan faktor-faktor yang melatar belakangi masalah tersebut muncul, dan mengerucutkan permasalahan menjadi lebih fokus pada variabel penelitian. Yang kedua yaitu identifikasi masalah, yaitu meliputi mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah. Lalu selanjutnya melakukan pendataan semua permasalahan yang diduga mempengaruhi variabel utama atau masalah yang ada, dan menyusun sejumlah pertanyaan yang terkait dengan fokus masalah. Lalu yang ketiga adalah pembatasan masalah, yakni pilih salah satu masalah, yaitu mana yang paling menjadi masalah utama dan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dan sesuai untuk diteliti. Lalu yang keempat adalah perumusan masalah. Perumusan masalah ini penting karena hasilnya akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah hipotesa tindakan. Rumusan dugaan sementara pemecahan masalah yang disebabkan oleh solusi yang dipilih secara operasional. Lalu bagian yang kedua yaitu kerangka teoritis atau landasan teori, yakni sintesis dari analisis hasil kajian teori dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, memberikan gambaran pemecahan masalah dengan adanya variabel yang digunakan untuk memecahkan masalah. Dan selanjutnya memberikan arah pemecahan masalah melalui argumentasi, yaitu menyusun kerangka berpikir peneliti sendiri secara sistematik dan analitik. Lalu bagian yang ketiga adalah metode atau metodologi. Bagian yang keempat adalah temuan atau hasil penelitian. Bagian yang kelima adalah diskusi atau pembahasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Teknik penulisan karya ilmiah. Dalam menulis karya ilmiah terdapat beberapa teknik penulisan yang perlu dipahami dan diterapkan, yaitu 1. Spasi atau jarak baris penulisan. 2. Ukuran margin atau batas tepi. 3. Penomoran halaman. 4. Bahasa dan penggunaan istilah. 5. Bentuk kalimat. 6. Penulisan kata pengantar. 7. Penulisan abstrak. 8. Penulisan daftar isi. 9. Penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 10. Penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. 11. Penulisan paragraf. 12. Penulisan naskah atau teks. Nomor 13. Penulisan permulaan kalimat. 14. Penulisan bilangan. 15. Penulisan nama, gambar, dan nama tabel. 16. Penulisan kutipan dan sumber kutipan. 17. Penulisan daftar pustaka. Kesimpulan, karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Sistematis berarti bahwa karangan atau karya tulis tersebut disusun menurut aturan tertentu sehingga kaitan antara bagian-bagian tersebut dengan jelas dan padu. Bersifat ilmiah berarti bahwa karya tulis tersebut menyajikan satu deskripsi, gagasan, argumentasi, atau pemecahan masalah yang didasarkan pada berbagai bukti empiris atau kajian teoritis, sehingga para pembacanya dapat menuntut atau melacak kebenaran bukti empiris atau teoretik yang mendukung gagasan tersebut.